wabarakatuh. Saya Siti Humairo dari kelas 1 BPG PAUD akan mempresentasikan tentang salah satu lingkungan pendidikan. Mata kuliah pedagogik atau ilmu mendidik anak. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu lingkungan pendidikan. Manusia memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman tersebut yaitu interaksi antara manusia dan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, maka dari itu disebut dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan khususnya ada di 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini saya akan membahas lingkungan pendidikan di dalam keluarga. Keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lingkungan keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi anak karena anak pertama kali dikenalkan dengan dunia yaitu oleh keluarganya. Dan juga karena keberhasilan pendidikan anak di dalam keluarga itu ketika anak berada di dalam usia dini atau dikenal dengan usia emas atau golden age. Golden age ini sangat mempengaruhi untuk masa depan anak. Adapun fungsi keluarga, menurut Sulaiman ada 8. Yang pertama yaitu fungsi sebagai edukasi. Bagi anak, keluarga adalah tempat atau alam pertama kali dan merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua secara kodrati langsung memikul tenaga sebagai tenaga pendidik, baik bersifat pemelihara, pengasuh, pembina, guru, maupun pemimpin bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ada fungsi sosialisasi. Lingkungan keluarga bertugas tidak hanya untuk mengembangkan individu yang memiliki kepribadian yang utuh, tetapi juga untuk mengembangkan sebagai masyarakat yang baik dan berguna di kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Di sini keluarga merupakan tempat memberi rasa nyaman, aman, damai, tentram bagi seluruh anggota keluarganya sehingga terpenuhinya kebahagiaan batin. Juga secara fisik, keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi afeksi atau perasaan. Di sini fungsi afeksi ini mendorong keluarga sebagai tempat menumbuh kembangkan rasa kasih sayang, cinta terhadap sesama keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya. Fungsi afeksi ini diwarnai oleh rasa kasih sayang, kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik, dan perbuatan. Yang kelima ada fungsi religius, di mana fungsi ini adalah untuk membangun anak sebagai insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga diwajibkan untuk memperkenalkan dan mengajak anak kepada lingkungan keagamaan dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga dapat dihayati oleh anggota keluarga. Yang keenam ada fungsi ekonomi. Fungsi ini mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Fungsi ekonomi ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan serta pemanfaatan, dan juga pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh ada fungsi rekreasi. Di dalam fungsi rekreasi ini, keluarga merupakan lingkungan yang nyaman, ceria, menyenangkan, hangat, dan penuh semangat yang dibangun melalui kerjasama antara sesama anggotanya. Menurut Sulaiman,
Fungsi rekreasi ini sangat penting karena yang pertama, memiliki kemungkinan untuk mengunggah keseimbangan kepribadian anggota keluarga. Kemudian yang kedua, menghindari atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan yang akan timbul karena telah menghadapi persoalan di tempat kerja yang monoton. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan santai yang ditimbulkan dari rekreasi mempermudah munculnya kesenangan lahir batin, muncul saling mengerti, memperkokoh kerukunan dan solidaritas, serta saling memperhatikan keadaan masing-masing. Yang keempat, ada rasa nyaman dan betah dalam keluarga, menimbulkan rasa tentram, damai, serta kasih sayang keluarga yang menimbulkan dan merealisasikan keinginan untuk memelihara bersama, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, menghormati serta memperhatikan kepentingan masing-masing anggota. Artinya dalam menghadapi suatu perkara, keluarga tidak hanya melihat hal tersebut dari sudut pandang pihak lain, serta menghubungkan dengan kepentingan pihak lain tersebut. Kemudian fungsi keluarga yang ke-8 yaitu sebagai fungsi biologis untuk mendorong keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Kebutuhan merupakan fitrah manusia, melibatkan fisik untuk melangsungkan kehidupannya. Fungsi biologis ini merupakan kumpulan beberapa fungsi bermanfaat bagi keluarga untuk mengatur, membina, dan mempersiapkan anggota keluarganya menghadapi berbagai macam tantangan serta kemampuan untuk tetap hidup di tengah masyarakat. Kemudian di sini ada peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Ada dua anggota, yaitu ayah dan ibu. Yang pertama, peran ibu. Ibu memegang peran penting untuk mendidik anak-anaknya. Sejak lahir, ibulah yang selalu di sampingnya. Maka dari itu banyak anak yang lebih dekat dengan ibu. Dari ibunya, anak mengenal keamanan lahir batin. Seorang ibu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dan mengerjakannya tanpa rasa lelah. Maka dari itu, ibu berperan sebagai lambang kasih sayang. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya ada 6. Yang pertama, sumber dan pemberi rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua, pengasuh dan pemelihara. Ketiga, tempat mencurahkan isi hati. Yang keempat, pengatur dalam kehidupan berumah tangga. Yang kelima, pembimbing hubungan pribadi. Dan yang keenam, pendidik dalam segi-segi emosional. Kemudian ada peran ayah. Peran ayah ini juga tidak kalah pentingnya untuk membentuk kepribadian anak, karena anak memandang seorang ayah itu sebagai orang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah sehari-hari sangat berpengaruh besar terhadap anak-anaknya. Menurut Ngalim Purwanto juga mengatakan bahwa peran ayah ini ada 6. Yang pertama yaitu sumber kekuasaan dalam keluarga. Yang kedua, penghubung intern antara keluarga dan masyarakat atau dunia luar. Yang ketiga, pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Keempat, ada pelindung terhadap ancaman dari luar. Yang kelima, hakim atau mengadili jika terjadi perselisihan. Dan yang keenam ini, ayah adalah pendidik dalam segi-segi rasional. Seorang ayah hendaknya memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab dalam penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya itu bersama dengan seorang ibu. Jadi harus bekerja sama antara ayah dan ibu. Itulah lingkungan pendidikan di dalam keluarga. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.